Jadi yang berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi ya yang bersangkutan sendiri, pegawai yang bersangkutan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi kawan pajak. Bagaimana kabar semua? Ada timur, ada selatan. Cakep. Ada barat, ada utara. Artinya Semangat pagi kami ucapkan untuk kawan pajak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami penyuluh pajak KPP Pertama Maros. Saya Dian Darmawan. Saya Riki Rapasi. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya topik yang menarik dan sangat diperlukan untuk saat ini dan beberapa saat akan datang ya, khususnya tahun 2026. Baik, tidak terasa ya, kurang dari sebulan lagi sudah akan memasuki tahun baru, tahun 2026. Kurang 3 minggu lagi. Iya, tepatnya seperti itu. Insya Allah kita akan menghadapi pelaporan SPT tahunan. Ya. Nah, berdasarkan PMK 81 dan Per 11 tahun 2025, pelaporan SPT tahunan ini yang akan dilakukan tahun 2026 untuk tahun pajak 2025 itu sudah akan menggunakan aplikasi terbaru yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu aplikasi Cortex. Ya. Nah, berhubungan dengan itu, ya, kita akan membahas pertama terkait bukti pemotongan A2, ya, di mana ini mesti disediakan oleh pemberi kerja atau instansi pemerintah. Seperti itu ya, Mas Riki? Tepat sekali. Baik, pelaporan tahun 2024 ke bawah ya, 2024, 2023 dan seterusnya. Tahun pajaknya. Oh iya, maaf. Tahun pajak 2024 ya. Itu diterbitkan oleh instansi pemerintah bukti potong A2 untuk PNS di lingkungan kantornya. Nah, penerbitan A2 kan sebelumnya itu menggunakan akun DJP online ya. Seperti itu. Nah, ini di tahun akan datang 2026. Untuk tahun 2025 ini sudah menggunakan akun Cortex. Jadi pembuatannya juga menggunakan akun Cortex. Nah, A2-nya. Namun Mas Riki, ini ya, apakah pembuatan A2 itu langsung di Desember saja atau ada langkah-langkah sebelumnya dari Januari sampai November? Ya, kalau dari A2-nya sendiri, itu A2 itu dibuat di masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir dalam 1 tahun pajak. Nah, dalam masa pajak terakhir itu biasanya untuk instansi pemerintah kayaknya semuanya ya. Semuanya itu tahun pajaknya berlaku dari Januari sampai Desember setiap tahun. Nah, jadi yang menjadi masa pajak terakhir untuk instansi pemerintah itu adalah Desember. Nah, kalau di yang dari bulan Januari sampai dengan November kan untuk pemotongan pajak karyawan ya, pajak pegawai PPh pasal 21 itu ya. Itu kan menggunakan bukti potong bulanan pegawai tetap. Ya, kalau istilahnya itu bukti potong monthly payment ya, BPMP. Itu digunakan di Januari sampai dengan November setiap tahun pajak. Nah, khusus untuk masa pajak terakhir, dalam hal ini kita ngomongnya masa pajak Desember, itu untuk PNS ya, pegawai negeri sipil, itu akan menggunakan bukti potong PPh pasal 21 1721 A2. Baik. Sementara untuk ASN di luar PNS, misalkan untuk P3K, bagi yang penuh waktu atau paruh waktu, kemudian ada karyawan honorer mungkin, itu semuanya menggunakan bukti potong PPh 1721 A1. Baik. Nah, jadi bendahara atau pemberi kerja instansi pemerintah di masa pajak terakhir itu tidak membuatkan lagi bukti potong bulanan seperti di masa pajak Januari sampai dengan November setiap tahun. Tapi dia langsung membuat bukti potong tahunan. Baik.
A1 maupun A2. Nah, walaupun namanya bukti potong tahunan, dia tetap dilaporkan di SPT masa Desember. Ya, seperti itu. Jadi, SPT masa Desember yang ada di dalamnya A1 ataupun A2, di dalam A1 dan A2 ini akan merekonsiliasi pemotongan sepanjang tahun. Baik. Nah, jadi di dalam bukti potong A1, bukti potong A2 itu akan tergambar berapa penghasilan pegawai yang bersangkutan dalam 1 tahun, kemudian berapa pajak yang terutang untuk tahun itu, Ya. kemudian berapa pajak yang sudah dipotong dari Januari sampai November. Nah, jika misalkan di ketika itu dibandingkan antara pajak yang terutang dengan pajak yang sudah dipotong, apakah sudah impas? Ya. Nah, kalau impas artinya di masa pajak Desember sudah tidak ada pemotongan. Baik. Nah, tetapi jika di masa pajak di dalam bukti potong A1 atau A2 itu ternyata pajak yang terutang masih lebih besar daripada pajak yang sudah dipotong di Januari sampai November, Ya. artinya di Desember ada pemotongan lagi untuk menutupi kekurangan pemotongan di Januari sampai November. Baik. Nah, sebaliknya jika di dalam A1 atau A2 itu kelihatan bahwa pajak yang terutang untuk setahun ternyata lebih sedikit, lebih kecil dibandingkan pajak yang sudah dipotong di Januari sampai dengan November, artinya ada apa di sana? Lebih bayar. Ada kelebihan potong. Oh, pemotongan ya. Ya, ada kelebihan pemotongan. Nah, di sini pemberi kerja akan mengembalikan kepada pegawai sejumlah pajak yang kelebihan tadi. Ya, seperti itu. Jadi A2 dan A1 itu sangat erat kaitannya dengan pemotongan dari Januari sampai dengan November. Jadi A1, A2 tidak bisa berdiri sendiri di Desember tanpa melihat bagaimana histori dari pemotongan PPh pasal 21 Januari sampai dengan November. Baik. Berarti ini sedikit disingkat dulu ya. Istilahnya dirangkum dulu. Ya. Baik, dari penjelasan Mas Riki, kalau misalkan tadi A2 itu ternyata merupakan kumpulan ya, dari Januari sampai November dulu. Rekonsiliasi. Ya, istilahnya. Januari sampai November, Ya. kemudian nanti ada penghitungan ulang di Desember. Ya. Berarti di sini bukan hanya pembuatan bukti potong saja, tapi sebagai instansi pemerintah ataupun pemberi kerja, maupun swasta ya, itu berarti wajib melaporkan SPT ya? Iya. Bukan hanya membuat bukti potong saja? Iya. Baik. Nanti dari kumpulan SPT masa dari Januari sampai November, di bulan Desember atau masa pajak terakhir, sudah tidak bikin lagi bukti potong sebagaimana biasanya, Ya, tapi bukti bikinnya potong bukti bulanan. potong A2 ya. Ya, 2 A1. A2, A1. Iya. Kemudian tetap dilaporkan juga. Dilaporkan sebagai SPT masa PPh 21. Iya. Tapi masa Desember ya. Iya, masa Desember. Seperti itu. Kemudian tadi juga ada 3 kondisi ya. 3 kondisi. Kalau misalkan dari Januari sampai, kondisi pertama. Kalau misalkan Januari sampai November ternyata pemotongan dari instansi pemerintah sudah impas atau dalam kata lain itu sudah sama pemotongannya toh, yang terhutang sama yang dibayarkan, maka SPT-nya berarti tidak ada pembayaran lagi Tidak dipotong tidak lagi. dipotong lagi Ya. di bulan Desember. pegawainya. Ya, kondisi kedua, kalau misalkan dari Januari sampai November ternyata masih ada ketika penghitungan ulang masih ada yang harus dibayar, berarti nanti SPT masanya di Desember statusnya kurang bayar ya. Masih melakukan pemotongan Masih melakukan pemotongan ya. di Desember untuk pegawai yang bersangkutan. Iya, berarti ini tergantung pegawainya ya. Iya. Baik. Jadi keadaan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain itu Berbeda ya. Berbeda. Baik. Ya. Kondisi yang ketiga, kalau misalkan pegawai tersebut ternyata sudah dipotong dan lebih atas pemotongan tersebut, berarti dalam hal ini pemberi kerja atau instansi itu wajib mengembalikan ya. Iya. Mengembalikan ya. Baik. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya Mas Riki ya. Iya. Oke. Nah, bukti pemotongan A2 ini kan hanya untuk penghasilan yang sifatnya rutin ya. Iya. Hanya itu kan ada untuk PNS ini ya. Ini Iya. untuk PNS. Kita ngomongnya PNS dulu. PNS. PNS ya.
Sementara penghasilan yang diterima PNS kan ada yang rutin, ada juga penghasilan final. Iya. Seperti itu. Nah, apakah di SPT masa 21 tadi digabungkan atau beda lagi? Ya, jadi kita perjelas dulu ya. Iya. Yang kita diskusikan di sini adalah PNS ya, Iya. pegawai negeri sipil. Jadi di ASN itu kan ada beberapa macam ya, ada PNS, ada Iya. P3K, ada Baik. P3K lagi, ada yang penuh waktu, ada yang per waktu. Baik. Nah, yang kita perbincangkan di sini adalah yang PNS, Iya. ya, pegawai negeri sipil. Berdasarkan PP 80 ya, saya lupa tahunnya, bahwa kalau ada honor atau imbalan yang diterima oleh PNS yang bersumber dari dana APBN APBD Baik. yang tidak rutin ya, bersifat insidentil, misalkan ada kegiatan kemudian diberikan honor atau menjadi narasumber itu, Iya. nah, itu dikenakan PPh pasal 21 final. Nah, yang PPh pasal 21 final ini artinya sudah berakhir di penghitungan yang pertama. Baik. Nah, itu karena namanya final ya. Nah, itu dia tidak digabungkan dengan penghasilan yang bersifat rutin seperti gaji dan tunjangan. Sementara di gaji dan tunjangan itu dia masuk di PPh non final ya, PPh pasal 21 tidak final. Nah, inilah yang akan dibuatkan A1 ataupun A2 ya untuk PNS itu di masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember. Nah, bagaimana? Apakah PPh atau penghasilan yang dikenakan PPh 21 final tadi digabung juga di penghitungan PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan? Jawabannya tidak. Baik. Nah, itu akan dibuatkan sendiri dengan bukti potong PPh pasal 21 final yang dibuat berdasarkan masa pembayaran honor tersebut. Baik. Ya, jadi belum tentu honor tersebut juga dibayar di masa pajak terakhir. Bisa jadi di masa pajak yang lain. Baik. Gitu. Ya, berarti di sini kewajiban instansi pemerintah ya. Misalkan kan instansi pemerintah itu kan saat ini sudah ada PNS sama P3K. Ya. Nah, berarti kalau untuk PNS sendiri diberikan nanti bukti potong A2 sama bukti potong final. Ya. Dan dua-duanya itu dilaporkan dalam SPT masa ya? Dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Baik, berarti Desember. secara bukti potong sama-sama dilaporkan di situ, di Iya. SPT masa PPh 21. Iya, Baik. masa itu. Nah, berikutnya, ini Mas Riki ada kondisi ternyata di suatu instansi Iya. ya, yang sistem penggajiannya itu terpisah. Ya, jadi kemarin ada beberapa yang konsultasi sama kami kalau misalkan dia itu bekerja di puskesmas yang BLU. Iya. Nah, namun dia menerima penghasilan itu secara gaji rutin dari dinas kesehatan, Iya. seperti itu. Iya. Sementara kalau misalkan kayak penghasilan lain, misalkan seperti jasa medis, gitu, Iya. dan yang lainnya itu dapatnya dari puskesmas langsung. Iya. Iya. Nah, ini bagaimana pembuatan bukti potongnya, Mas Riki? Iya. Seperti itu. Ya, jadi BLU ini ya, biasa contohnya puskesmas. BLU itu jadi Badan Layanan Umum ya. Baik. Jadi Badan Layanan Umum itu adalah instansi pemerintah yang diberikan keleluasaan untuk mengelola sendiri pendapatan sumber-sumber keuangan dan bisa langsung membelanjakannya. Baik. Jadi tidak menggunakan lagi mekanisme APBN APBD. Contohnya puskesmas ya. Ya. Jadi puskesmas ketika dia memberikan jasa layanan kepada masyarakat, dia akan mendapatkan pembayaran dari masyarakat atau dari pihak asuransi. Ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan jasa layanan medis. Dan itu akan menjadi insentif bagi pegawai-pegawai PNS yang bekerja di puskesmas tersebut ya. Baik. Nah, sementara PNS tadi ini digaji rutin, gaji dan tunjangannya itu melalui dinas kesehatan. Ya. Nah, dia mendapatkan dua sumber penghasilan. Satu bersumber dari dinas kesehatan yaitu berupa gaji dan tunjangan, Ya. dan juga
insentif jasa layanan medis ya dari puskesmas. Nah, Iya. kedua pemberi kerja ini, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, ini dua-duanya wajib membuatkan bukti potong A2. Baik. Karena jasa layanan insentif di Puskesmas itu sifatnya non-final. Jadi tidak dianggap lagi sebagai penghasilan insentif yang bersifat final. Baik. Sama-sama. Jadi dari Dinas Kesehatan dapat A2, dari Puskesmas juga dapat A2. Nah, bedanya nanti Puskesmas sebagai instansi pemerintah yang lebih spesifik dibanding Dinas Kesehatan, Iya. itu akan membuat rekonsiliasi, ya, merekonsiliasi penghasilan dari Puskesmas dan juga penghasilan dari Dinas Kesehatan. Iya. Itu akan direkonsiliasi di dalam A2 yang dibuat oleh Puskesmas. Berarti ini harus ada koordinasi gitu ya dari Dinas Kesehatan sama bendahara di BLU sendiri. Ya, Maksudnya rekonsiliasi ini digabungin gitu, Mas ya. Eki? Jadi Puskesmas diharapkan sudah menerima data A2 dari rumah sakit sebelum Puskesmas membuat A2 juga. Baik. Karena data dari A2 Dinas Kesehatan itu akan dimasukkan juga di dalam A2 yang dibuat oleh Puskesmas. Oke, baik. Ya, seperti itu ya kawan pajak. Ternyata yang kawan pajak tanyakan kemarin, kalau misalkan kawan pajak menerima penghasilan dari Dinas Kesehatan, ya maksudnya dari instansi satu, ya itu non final, kemudian instansi yang kedua juga non final, itu sama-sama dibuatkan bukti potong ya, bukti A2. potong A2 juga Iya, seperti itu di masa pajak terakhir. di masa pajak terakhir Ya, ya. masa Desember. Namun memang bisa dipastikan di tempat di mana kawan pajak bekerja sebagai PNS itu bendaharanya wajib merekonsiliasi penghasilan dari pemberi kerja yang satu ya, Iya. agar A2 yang kawan pajak terima sudah lengkap ya dan bisa dilaporkan di tahun pajak berikutnya seperti itu. Nah, ini Mas Riki ya, ada pertanyaan-pertanyaan juga ya. Namun sebelum pertanyaan-pertanyaan itu, saya rangkum sedikit ya Mas Riki. Iya. Karena ini sebenarnya topik kita hari ini itu terkait bagaimana kewajiban instansi pemerintah untuk pelaporan SPT tahunan pegawai di kantornya ya, Iya. seperti itu. Ternyata tadi membuatkan bukti potong A2 Iya. sama bukti potong final kalau ada Iya. seperti itu. Kemudian kalau misalkan yang ada ASN P3K-nya membuatkan bukti potong A1. Iya. Seperti itu ya. Iya. Satu ya seperti itu. Dan apalagi namanya? Sebenarnya ada lagi pertanyaan Mas Riki Iya. terkait pembuatan bukti potong ini Mas Riki. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, ini sebelum kita masuk di sesi akhir ya, Iya. sedikit lagi karena ingat ini Mas Riki. Jadi di beberapa pertanyaan itu Mas Riki, tahun-tahun sebelumnya kata mereka kalau misalkan bikin bukti potong bulanan itu sudah sesuai perhitungan sebagaimana biasanya, Iya. ya. Namun kenapa saat menggunakan Cortex ini pembuatan bukti potongnya itu kadang di bukti potongnya itu tidak dipotong tapi instansi pemerintah itu sudah terlanjur melakukan pemotongan. Apa penyebabnya ini Mas Riki? Ya, dari kasus-kasus yang yang kita pernah dapat itu, jadi bisa dapat disimpulkan bahwa memang terjadi perbedaan penerapan tarif ya, pengenaan tarif PPh pasal 21 yang digunakan oleh instansi pemerintah yang lain berbeda dengan tarif PPh pasal 21 yang dikenakan menggunakan Cortex. Menggunakan tarif tarif efektif rata-rata. Baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 168. Nah, sementara yang menjadi pegangan ketika kita melaporkan SPT tahunan, SPT masa PPh pasal 21 di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, itu adalah yang menggunakan tarif PMK 168 ya, tarif TER. Jadi di situ menjadi gap ya, terjadi kesenjangan antara tarif yang digunakan oleh instansi pemerintah dengan tarif yang digunakan di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. Baik. Nah, harapannya ke depan
nantinya sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah yang lain itu Ya. diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan tarif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Baik. Namun ini sebenarnya mekanisme atau ada perbedaan perhitungan, Mas Riki? Kalau misalkan dijumlah dalam 1 tahun. Sepertinya ada ada perbedaan perhitungan untuk bulan Januari dengan November. Tetapi ketika kita mungkin sudah di Desember, kan Yeah. di Desember itu untuk menghitung PPh dalam 1 tahun. Ya. Jika misalkan di tahun-tahun sebelumnya tidak ada perbedaan, harusnya di Desember nanti ini tidak ada juga perbedaan antara perhitungan instansi pemerintah dengan perhitungan berdasarkan tarif Peraturan Menteri Keuangan tahun 2023 tadi. Baik. Berarti sebenarnya apalagi namanya kalau berdasarkan ini sistem Cortex-nya apalagi namanya itu sudah masuk sistem TER ya. Iya. TER. Dan ini terkait mekanisme pemotongan dibuat lebih simpel gitu ya. Iya. Jadi nanti kawan pajak itu ininya istilahnya pembuatan yang penghitungan ulangnya itu secara aturan umumnya di Desembernya. Iya. Sebenarnya kalau secara tarif sama ya. Tarif di tahun lalu sama tahun ini juga sama ya. Iya. Tidak ada perubahan tarif ya. Untuk tahun secara setahun. Secara 1 tahun seperti Iya. itu. Namun memang mekanisme untuk bulan. per bulannya itu dari Januari sampai November memang Berbeda. ada sedikit perbedaan Iya. seperti itu. Baik. Nah ini langsung saja masuk ke pertanyaan-pertanyaan Mas Riki. Iya. Karena ini memang pertanyaan-pertanyaan yang dari pertama launching ya itu Iya. ya. Bukan pertama launching lagi dari DJP online Mas Riki. Pelaporan SPT tahunan DJP online Oke, ya. oke. Ini sering ditanyakan oleh pegawai-pegawai ya, Iya. baik itu instansi pemerintah kah ataupun misalkan karyawan swasta, ada juga yang bertanya seperti ini. Iya. Pertanyaannya, yang pertama itu, apakah instansi pemberi kerja itu berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan pegawainya atau karyawan di kantornya, Mas Riki? Ya. Jadi NPWP yang punya NPWP kan NPWP orang pribadi itu ya pegawainya ya, Iya. bukan pemberi kerjanya. Iya. Jadi yang berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi ya yang bersangkutan sendiri, pegawai yang bersangkutan tersebut, bukan Bukan instansinya. bukan bendahara instansinya. Baik. Nah, kalau pertanyaannya apakah bisa? Secara sistem bisa. Yang penting bendahara bisa memiliki akses ya. Iya. Nah, apakah itu dibolehkan? Nah, tentu kan kalau begitu sudah melanggar ketentuan bahwa apalagi terkait dengan kerahasiaan ini Iya, ya, betul. kerahasiaan akun ya. Iya. Jadi kalau misalkan nantinya ada bendahara yang membuatkan SPT tahunan Iya. orang pribadi, segala isi dari SPT yang dibuat tersebut itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi pegawai yang bersangkutan. Baik. Nah, karena itu dianggap Iya. bahwa yang melaporkan itu adalah pegawai yang bersangkutan sendiri, bukan bendahara pemberi kerja. Jadi kalau misalkan ada nanti temuan dari Iya. kantor pajak, tentu yang akan bertanggung jawab adalah pegawainya sendiri, bukan bendahara. Walaupun misalkan bendahara dengan sengaja memberikan data-data yang palsu Iya. di dalam SPT tersebut. Baik. Iya. Ini pertanyaannya tadi mungkin salah ya, bukan berkewajiban ya. Iya. Bisa atau tidak ya, Iya. boleh atau tidak ya, Iya. seperti itu ya. Iya. Nah ini ya kawan pajak ya, perlu diperhatikan baik kawan pajak, baik itu PNS kah, ASN dan semuanya ya, yang statusnya sebagai karyawan. Ya di sini tempat bekerja atau instansi tempat Bapak Ibu kawan pajak bekerja itu tidak memiliki kewajiban atau bahkan tidak boleh sebenarnya. Iya. Tidak boleh melaporkan SPT tahunan Bapak Ibu kawan pajak sekalian ya. Karena ini terkait kerahasiaan data ya. Dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab ya itu dia. Karena kalau misalkan tiba-tiba dipanggil ya atau ada temuan,
kawan pajak harus bertanggung jawab atas isian SPT tersebut. Ya, tidak bisa mengatakan bahwa oh, itu yang isikan bendahara, saya tidak Ya. tahu menahu. Kalau yang itu tidak bisa diterima penjelasan seperti itu. Baik. Ya, ini salah satu hal yang mesti diperhatikan ini Mas Riki, Ya, betul. karena ini sudah berlarut-larut ya. Ya. Ya, sebagian seperti itu soalnya. Iya. Baik, yang kedua, ini pertanyaan terakhir ya. Apakah bukti potong yang dibuat instansi pemerintah melalui akun Cortex itu akan secara otomatis masuk di akun wajib pajak ya, atau akun kawan pajak sebagai pegawai, atau nanti akan ada pengisian manual, Ya. Mas Riki? Ya, kalau dari pihak pengembang, developer, Ya. kemudian dari tim dari kantor pusat sendiri menjanjikan bahwa data-data yang diinput oleh pemberi kerja, Ya. jika memang diinput dengan benar di Cortex, itu harusnya muncul di akun masing-masing pegawai. Baik. Ya. Tetapi di dalam format SPT tahunan yang disosialisasikan juga oleh kantor pusat, tetap diberi ruang untuk menginput manual bukti potong yang diterima oleh pegawai. Baik. Untuk mengantisipasi misalkan data yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja di SPT Masa PPh Pasal 21 tidak muncul di akun pribadi para pegawai. Baik. Berarti sebenarnya secara sistem seharusnya masuk ya. Secara desain sistem desain. itu harusnya masuk. Masuk. Oke, baik. Ya, tidak terasa kawan pajak sudah 30 menit lebih ya kita berbincang-bincang terkait kewajiban pemotongan oleh instansi pemerintah dan apa yang harus disiapkan oleh instansi pemerintah untuk pegawainya seperti itu ya. Ternyata bukan melaporkan SPT-nya ya, Ya. namun membuatkan bukti potong Ya. seperti itu ya. Ini yang selama ini Salah terjadi kaprah. salah kaprah betul ya. Ya. Seperti itu. Sehingga kadangkala Mas Riki ada yang datang itu bilang saya perasaan dilaporkan sama bendahara saya seperti itu ya. Atau mungkin bendaharanya yang justru curhat. Kenapa mesti mereka yang membuatkan laporan? Iya, benar. Padahal memang tidak seperti itu. Ya. Baik, oke. Baik, sudah di akhir acara ya. Semoga perbincangan kita tadi bisa membawa manfaat baik kawan pajak maupun untuk perbaikan kita ya. Akhir kata, saya Dian Darmawan. Saya dikira Pasiwi. Kita tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.